Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, selamat bergabung di channel kami Ayo Ngaji. Untuk pembahasan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang tanda-tanda i'rab jar. Kami bacakan ibarat dari kitab Matan Jurmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Lil khafdi bagi i'rab jar atau dimiliki i'rab jar thalathu alamatin, tiga tanda-tanda. Adapun tiga tanda-tanda tersebut al-kasratu satu kasroh, wal ya'u dan dua ya, wal fathatu dan ketiga adalah fatha. Jadi kami simpulkan tanda-tanda jar yaitu ada tiga, satu kasroh, dua ya dan tiga fatha. Adapun nazamnya sebagai berikut: alamatul khafdil lati bihal dhabat kasrun wa ya'un thumma fathatun faqad. Tanda i'rab jar semua ada tiga, kasra ya fathah hanyalah itu saja. Kemudian kami akan membahas satu persatu tentang tanda-tanda i'rab jar. Kami mulai dari tanda jar. Yang pertama adalah kasroh. Apa saja kalimat yang nasab dengan kasroh? Kami bacakan. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'ah. Maka adapun al kasratu kasroh, tanda jar kasroh, fatakunu maka ada tanda jar kasroh, alamatan itu menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab jar fi thalathati mawadhi'a dalam tiga tempat. Adapun tiga tempat tersebut fil ismil mufradil munsharifih, yang pertama dalam isim mufrad yang menerima tanwin, wa jam'it taksiril munsarifi, yang kedua adalah jamak taksir al munsarifi yang menerima tanwin, wa jam'il muannasis salimi, dan yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jadi kami sebutkan isim jar atau kalimat yang jar dengan kasroh itu ada tiga. Yang pertama adalah isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Adapun nazamnya atau dasarnya fahfid bi kasri ma minal asma'urif fi raf'ihi bid-dhammi haitsu yansharif. I'rab jar dengan kasrah teruntuk isim mufrad, jamak taksir dan muannas salim. Inilah perincian kalimat yang nasab dengan kasrah, yaitu ada tiga: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Kemudian adalah tanda jar ya. Apa saja kalimat yang jar dengan ya? Kami bacakan. Fa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'ah fil asma'il khamsati wa fit tathniyati wal jam'i. Fa ammal ya'u, maka adapun al ya'u tanda jar ya, fatakunu maka ada tanda jar ya, alamatan itu menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab jar fi thalathati mawadhi'a di dalam tiga tempat. Jadi kalimat yang jar dengan ya itu ada tiga. Yang pertama fil asma'il khamsati, yaitu dalam isim yang lima. Wa fit tathniyati, dan yang kedua adalah isim tasniyah, wal jam'ih, dan yang ketiga yaitu jamak mudzakkar salim. Kami simpulkan isim yang jar atau kalimat yang jar dengan ya itu ada tiga. Yang pertama adalah isim yang lima, yaitu abun, akhun, hamun, wafu, dan dzu.
yang kedua adalah isim tasniyah, yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Jadi nazamnya ialah wahfid biya in kullama biha nusib wal khamsatal asma bi syartiha tusib. I'rab jarnya dengan ya asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim, isim tasniyah. Kemudian tanda jar yang ketiga adalah kasroh. Apa saja kalimat yang jar dengan kasroh? Bismillahirrahmanirrahim. Ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Ammal fathatu, adapun al fathatu tanda jar fata, fatakunu maka ada fata, alamatan itu menjadi tanda lil khafdi bagi i'rab jar, yaitu fil ismil ladzi la yansarifu, di dalam isim yang tidak menerima tanwin. Isim ghair munsharif, yaitu kami simpulkan isim atau kalimat yang jar dengan fathah, yaitu ada satu, yaitu cuma isim yang tidak bertanwin atau isim ghairu munsharif. Adapun nazamnya wahfid bi fathin kullama la yansharif mimma bi wasfil fi'li sara yattasif. Isim ghairu munsharif jar dengan fatha tanpa tanwin sepi al dengan idhofah. Jadi di sini isim ghairu munsharif itu jar dengan fatha tanpa tanwin dan juga tanpa al. Baik, kami simpulkan, kami rangkum tanda-tanda jar, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kasroh, yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah fathah. Adapun yang jar dengan kasroh, yang pertama yaitu isim mufrad munsharif, yang kedua jamak taksir munsharif, yang ketiga jamak muannas salim. Adapun isim mufrad yang munsharif, contohnya marartu bi Zaidin wal fata. Sekarang makhluk syahid lafaz bi Zaidin, din jar dengan kasroh, ya, din bi Zaidin, din di sini jar dengan kasroh zahir. Kenapa kok jar? Karena ada huruf jar ba. Wal fata, wawnya wa termasuk huruf ataf al-fata, diatafkan pada lafaz Zaidin, yaitu kalimat yang jar. Jadi al-fata juga jar, tapi al-fata di sini jarnya dikira-kira, ya, dikira-kira. Sedangkan Zaidin zahir, kasroh zahir, wal fata yaitu jar dengan kasroh muqaddar pada ya, dikarenakan al-fata adalah isim maksur. Yang kedua adalah jamak taksir munsharif. Kami contohkan marartu birrijali wal usara. Mahallu syahid lafaz ar-rijali jar dengan kasroh zahir, rijali lih, ya. Wal usara diatafkan pada ar-rijali, usara ro jar dengan tapi dikira-kira. Baik, yang ketiga adalah jamak muannas salim. Contohnya adalah marartu bil hindati. Sekarang lafaz al-hindati. Lafaz al-hindati yaitu jar dengan kasroh zahir, yaitu jamak muannas salim. Kemudian yang kedua adalah tanda jar ya, ya. Tanda jar ya, kalimat yang jar dengan ya itu juga ada 3. Yang pertama asmaul khamsah, isim yang 5. Yang kedua isim tasniyah, yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Adapun contoh asmaul khamsah yaitu marartu bi abika wa akhika wa hamiki wa fika wa dhi malin. Pertamanya makhluk syahid lafaz abika akhika, ya. Abika akhika. Pertamanya abun ahun, hamun fudhu. Abun akhun. Jadi di sini karena ada huruf jar maka bi abika wa akhika, ya. Abika akhika jar dengan iya, isim yang 5.
Kemudian yang kedua adalah isim tasniyah. Isim tasniyah. Marartu bizaidaini. Marartu bizaidaini. Sekarang mahallul syahid lafaz az-zaidaini yaitu daini, jar dengan ya. Jar dengan ya, daini. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya marartu bizaidina, dina, ina, jar dengan ya. Jangan ya. Jamak mudzakkar salim. Di sini lafaz marartu bi abika wa akhika. Marartu saya berlewat bi abika bertemu dengan bapaknya sampian, wa akhika dan saudara laki-laki sampian. Abika, akhika, jar dengan ya. Marartu bi zaidaini. Saya lewat bertemu dengan az-zaidani, zaid dua zaid. Marartu saya lewat bi zaidina, bertemu dengan az-zaidina, zaid banyak. Sekarang perbedaannya daini kalau isim tasniyah, kalau jamak mudzakkar salim dina. Di depan ya harakat kasra kalau jamak mudzakkar salim. Kalau isim tasniyah di depan ya adalah fata, daini dan perbedaannya ina, dina ya. Baik, yang ketiga adalah tanda jar fata. Adapun kalimat yang jar dengan fata yaitu cuma satu, isim ghairu munsharif. Yaitu contohnya marartu bi Ahmada wa Ibrahima. Marartu bi Ahmada wa Ibrahima. Ahmada. Ya, Ahmada wa Ibrahima. Ahmada di sini adalah isim ghairu munsharif. Nasab dengan fatah. Kenapa jar? Karena ada huruf jar ba. Ahmada wa Ibrahima, dan lafaz Ibrahima nasab dengan nek, dan lafaz Ibrahima jar dengan fatah. Karena dia tahu pada lafaz Ahmad. Sekarang lafaz Ahmad, kenapa Ahmad di sini jar dengan fatah? Dikarenakan ada dua ilat. Ilat yang pertama Ahmad karena wazan fi'il. Karena sama dengan wazannya fi'il. Yaitu fi'il, ada fi'il yang berwazan Ahmad, yaitu af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala, akramah, Ahmad. Sama ya. Sedangkan yang kedua, Ahmad yang kedua adalah alami. Secara makna alami. Dan Ibrahimah di sini, lafaz Ibrahimah itu juga isim tidak menerima tanwin atau isim ghair munsharif. Kenapa tidak munsharif? Tidak bisa menerima tanwin sehingga jar dengan fatah dengan lafaz Ibrahimah, yaitu Ibrahimah yang pertama adalah alami, nama seseorang. Nama yang kedua adalah ajami. Apa ajami? Ajami adalah selain bahasa Arab atau selain orang Arab, itu ajam. Nama selain pakai bahasa Arab, itu dinamakan ajami. Ya. Lah, inilah ringkasan daripada tanda-tanda jar, yaitu ada 3, kasro, ya, dan fatah. Yang jar dengan kasro ada isim mufrad, jamak taksir, jamak salim. Yang jar dengan ya asmaul khamsah, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim. Dan yang jar dengan fatah adalah isim ghair munsharif. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya adalah kami akan membahas tanda-tanda i'rab jazm. Kami bacakan bismillahirrahmanirrahim. Lil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Lil jazmi, ya. Lil jazmi, bagi i'rab jazm atau dimiliki i'rab jazm, alamatani, dua tanda-tanda. Dua tanda-tanda. As-sukunu, satu sukun, wal hadfu, dan dua terbuang. Dan kedua adalah terbuang. Terbuangnya di sini ada dua, terbuangnya dengan nun dan terbuangnya dengan huruf illat. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jismi fil fi'lil mudhari'i sahihil akhiri. Maka adapun as-sukunu tanda jazm sukun, fayakunu maka ada
sukun, alamatan itu menjadi tanda lil jasmi bagi i'rab jasm fil fi'lil mudhari' di dalam fi'il mudhari' as-sahihil akhiri yang sahih akhir. Jadi kalau fi'il mudhari' sahih akhir, akhirnya sahih, tidak ada huruf illatnya, maka di sini jasm dengan sukun, ya, jasm dengan sukun. Kemudian fa ammal fathatu fayakunu alamatan lil jasmi fil fi'lil mudhari'il mu'tal lil akhiri wa fil af'al allati raf'uha bi thubutin nuni. Fa ammal hadfu, maka adapun al hadfu terbuang, fayakunu maka ada terbuang, alamatan itu menjadi tanda lil jasmi bagi i'rab jasm. Yang pertama fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir. Yang pertama adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Yang mu'tal akhir akhirnya ada huruf illatnya. Ini jasm dengan terbuangnya huruf illat. Wa fil af'al allati raf'uha bi thubutin nuni. Yang kedua adalah fi'il di mana rafa'nya dengan tetapnya nun. Maka kalau fi'il dalam keadaan rafa'nya dengan tetapnya nun, maka dalam jasmnya juga akan terbuangnya nun. Baik, kami perinci di sini tanda-tanda i'rab jasm pada fi'il mudhari' itu ada 3. Di sini kami simpulkan 3 karena sebetulnya 3. Cuma dalam kitab Jurmiyah itu diringkas menjadi 2, sukun dan terbuang. Sedangkan terbuang ada 2, terbuangnya nun dan terbuangnya huruf illat. Di sini kami simpulkan ada 3. Tanda-tanda i'rab jasm pada fi'il mudhari' itu ada 3. Yang pertama jasm dengan sukun, yang kedua jasm dengan terbuangnya huruf illat, dan yang ketiga terbuangnya nun. 1. Jasm dengan sukun pada fi'il mudhari' akhirnya huruf sahih. Ya, yang akhirnya huruf sahih, sahih akhir. Yang kedua, jasm dengan terbuangnya huruf illat, yaitu pada fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf illat. Adapun yang ketiga adalah jasm dengan terbuangnya nun, nun akhirnya akhir kata pada fi'il yang 5. Jadi yang ketiga adalah jasm dengan terbuangnya huruf nun akhir pada fi'il yang 5, ya, yaitu af'alul khamsah. Apa nadamnya? Wal jasmu fil af'ali bisukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni fa hadfu nunir raf'i qat'an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tudzamu imma bi wawin aw bi ya'in aw alif wa jasmu mu'tallin biha antan hadif. Tanda i'rab jasm 3 lah rupanya, sukun pada mudhari' sahih akhirnya, membuang huruf illat nun di akhirnya, fi'il 5 mudhari' mu'tal akhirnya. Perlu diketahui di sini kami satukan jasm, tanda-tanda i'rab jasm sukun dan terbuang, dan juga kalimat yang jasm dengan sukun juga jasm dengan terbuangnya nun atau huruf illat, dikarenakan di sini kami mengacu pada dalilnya, yaitu kami mengambil dari kitab Nadham Amriti. Di sini disatukan, jadi kami satukan saja. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya. Selanjutnya kami di sini akan memberikan contoh secara ringkas, kesimpulan ringkasan bahwa tanda jasm, ya, tanda jasm itu ada 3, sukun, terbuangnya huruf illat, dan juga terbuangnya nun. Adapun sukun, kalimat yang jasm dengan sukun 1 yaitu fi'il mudhari' sahih akhir, nahu lam yadrib, lam yansur, lam yaftah.
Lam yadrib pertamanya yadribuh, rafa ya. Karena ada huruf jasm lam, maka dibaca sukun lam yadrib. Sahih akhirnya ba, bukan huruf illat. Jadi ba itu huruf sahih lam yadrib. Kemudian yaitu hadfu, yaitu terbuangnya dengan huruf illat, yaitu cuma fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nahu lam yahsyah, lam yad'u, lam yarmi. Sebelum ada amil jasm, yaitu yakhsha, yad'u, yarmi. Yakhsha ada alifnya, yad'u ada wawunya, yarmi ada ya-nya. Jadi setelah ada huruf jasm lam, maka dibaca lam yakhsha, lam yad'u, lam yarmi. Lam yakhsha alifnya dibuang, lam yad'u wawunya dibuang, lam yarmi ya-nya dibuang. Kemudian yang ketiga adalah tanda jasm. Yang ketiga adalah terbuangnya huruf nun, yaitu fi'il yang 5, af'al khamsah. Yaitu contohnya lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Pertamanya yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Karena ada huruf atau amil jasm, maka nunnya dibuang. Yang yaf'alani jadi yaf'ala. Taf'alani jadi lam taf'ala. Yaf'aluna jadi lam yaf'alu. Taf'aluna jadi lam taf'alu. Taf'alina jadi lam taf'ali. Jadi ununnya semuanya dibuang. Ya, semuanya dibuang. Jadi kami jelaskan lagi af'al khamsah jasm dengan terbuangnya nun. Hakikat daripada af'al khamsah adalah fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, waw jama' dan ya muannas mukhatabah. Selesai, mungkin ini bisa dipahami. Terima kasih.